Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jenglek, Bapak Trihananto Budi Santoso, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar, dan juga yang kami hormati Ibu Sylvia Esri Murwanti SPD yang pada saat ini sebagai mente seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Hadirin yang terhormat, sebagai moderator saya akan menyampaikan rangkaian acara seminar yang tersusun sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Inti dari penyampaian materi. 4. Tanggapan dari kepala sekolah selaku mentor. 5. Penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudara Badriah SPD. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya acara yang ketiga adalah inti dari penyampaian materi peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3 di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kepada Ibu Sylvia Esri Murwanti SPD dipersilahkan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jenglek Surakarta, Bapak Trihananto Budi Santoso SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SD Negeri Jenglek Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah
sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Terima kasih juga tak lupa saya ucapkan kepada Bapak Tri Hananto Santoso yang telah menjadi mentor yang memberikan banyak masukan kepada saya untuk bisa menghasilkan judul laporan orientasi yang akan saya seminarkan pada siang hari ini. Judul laporan orientasi yang akan saya sampaikan yaitu upaya meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik melalui pemanfaatan pojok kelas sebagai sudut baca di SD Negeri Cengklik Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan data pribadi saya dulu. Nama saya, nama lengkap Sylvia Estri Murwanti SPD. NIP saya 1989 0222 2023 2121206. Jabatan ahli pertama guru kelas golongan 9 unit kerja di SD Negeri Cengklik Surakarta, jenis kelamin perempuan, status menikah, alamat Banyuanyar RT 01 RW 8 Banjarsari Surakarta. Riwayat pendidikan saya pernah bersekolah di SD Banyuagung 2 Surakarta, tepatnya tahun 1995 sampai 2001. Kemudian melanjutkan di SMP 2 Negeri Surakarta tahun 2001 sampai 2004. Kemudian SMA saya di SMA Negeri 5 Surakarta dari tahun 2004 sampai 2007. Kemudian saya lanjut ke S1 di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengambil pendidikan matematika pada tahun 2007 sampai 2011. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2019 saya mengambil S1 kembali, S1 PGSD di Universitas Terbuka. Kemudian untuk riwayat mengajar, saya mengajar dari tahun 2013 sampai 2016 di SD Impres Mariso Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian lanjut pada tahun 2016 sampai sekarang di SD Negeri Cengklik Surakarta. Bapak Ibu, latar belakang dari orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah kali ini yaitu dalam rangka mewujudkan perannya sebagai pelayan masyarakat atau publik, aparatur sipil negara diharapkan dapat melaksanakan tugasnya melalui pelayanan berakhlak sehingga mampu menghadapi berbagai macam tantangan global. Kemudian tentang manajemen kepegawaian P3K menurut PP nomor 49 tahun 2018, salah satu nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai seorang ASN harus adaptif, yaitu harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Maksud dan tujuan di sini yaitu ada maksud umum. Maksud diselenggarakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K pada tahun 2024 dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Kemudian maksud khususnya yang pertama, wujud pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan selama kegiatan orientasi. Yang kedua,
pengenalan terhadap masalah yang ada di lingkungan sekolah yang kita tempati. Yang ketiga, mengetahui kekurangan yang terdapat di lingkungan sekolah kita, sehingga isu atau masalah yang diangkat dalam rencana aksi ini yaitu upaya meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik melalui pemanfaatan pojok kelas sebagai sudut baca di SD Negeri Cengklek Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Tujuan umum mengikuti orientasi ini adalah peserta orientasi mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih. Yang kedua, melakukan pengamatan, menganalisis, dan mempelajari kekurangan yang terdapat dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, melakukan terobosan, mengatasi masalah, dan penarikan kesimpulan atas permasalahan yang ada. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi P3K gelombang 2 ini dimulai dari tanggal 3 September 2024 sampai tanggal 15 Oktober 2024. Untuk tempat pelaksanaan orientasi P3K dilaksanakan di tempat kedudukan masing-masing. Kebetulan saya di SD Cengklek, maka dari itu tempat pelaksanaannya di SD Negeri Cengklek Surakarta, tepatnya di Jalan Ledjen Sutoyo nomor 16, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan mengenai nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Ada yang pertama, visi pemerintah Kota Surakarta. Yang kedua, misi pemerintah Kota Surakarta. Yang ketiga, SOTK. SOTK yaitu Satuan Organisasi Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah. Kemudian yang keempat yaitu manajemen P3K. Selanjutnya, visi Kota Surakarta yang sudah kita ketahui bersama yaitu memajukan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta ada 7. Izinkan saya menyampaikan satu persatu. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Yang ketiga tadi SOTK OPD, Satuan Organisasi Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah Surakarta, berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Surakarta. Di situ tertulis bagian kedudukan dan struktur organisasi pemerintah di Kota Surakarta, yang terdiri dari wali kota dan wakil wali kota, kemudian sekretaris daerah, staf ahli, DPRD, sekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah, kecamatan, dan inspektorat. Manajemen P3K. Manajemen P3K ada 4, yaitu manajemen kepegawaian, penilaian kinerja, disiplin P3K, dan larangan P3K.
Kemudian yang tadi pemerintah Kota Surakarta, sekarang Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Nilai dan etika di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang pertama, visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang kedua, misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang ketiga, tujuan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang keempat, program strategis OPD. Yang kelima, SOTK Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visi Dinas Kota Surakarta. Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta tersendiri yaitu 1. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Tujuan Dinas Pendidikan Kota Surakarta ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, sektor pendidikan yang menjadi sektor yang penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki peranan dalam mewujudkan layanan pendidikan berkualitas. Selain itu, melahirkan generasi muda berdaya saing serta pembudayaan dan prestasi olahraga. Tujuan khusus, terwujudnya pendidikan berkualitas mulai dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal. Seluruh pendidikan tersebut perlu guna mewujudkan generasi muda berkompeten, berkarakter, serta berdaya saing. Ditambah lagi untuk mewujudkan permasalahan dan prestasi olahraga. Ada beberapa macam program strategis Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu yang pertama, program pengelolaan pendidikan. Yang kedua, program pengembangan kurikulum. Yang ketiga, program pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keempat, program pengendalian perizinan pendidikan. Yang kelima, program pengembangan bahasa dan sastra. Dan yang keenam, program penunjang urusan pemerintahan daerah. SOTK Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Berdasarkan Perwali nomor 12 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah. Dari kepala, kemudian kelompok jabatan fungsional, sekretaris, subbagian administrasi dan umum, kelompok jabatan fungsional dan di bawahnya berbagai bidang pendidikan yang ada di bawah Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dan sekarang mengerucut ke nilai dan etika pada SD kita, yaitu SD Negeri Cengklek Surakarta. Yang pertama, visi SD Negeri Cengklek. Yang kedua, misi SD Negeri Cengklek. Yang ketiga, program kegiatan pendukung visi. Yang keempat, SOTK SD Negeri Cengklek. Yang kelima, tugas pokok P3K di Satuan Kerja. Visi SD Negeri Cengklek, yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, berprestasi, berwawasan global, dan beriman, bertakwa, serta peduli dengan lingkungan sekitar. Misi SD Negeri Cengklek. Ada banyak sekali di sini misi SD Negeri Cengklek. Yang pertama, menanamkan imtak melalui pengalaman ajaran agama serta menumbuhkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran.
Yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui pembimbingan dan pembinaan secara intensif. 4. Menanamkan kemandirian, percaya diri, disiplin, serta tanggung jawab untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yang kelima, mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernalar kritis. 6. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang ketujuh, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Kedelapan, mengembangkan kemandirian, nalar, dan kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang kesembilan, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. 10. Mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. 11. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah atau GPBLHS. Yang terakhir, 12. Mengupayakan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta kerusakan lingkungan. Program kegiatan pendukung visi SD Negeri Cengklek. 1. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, ekstrakurikuler. Yang ketiga, budaya sekolah. STOK SD Negeri Cengklek. Di sini ada struktur organisasi lembaga di SD Negeri Cengklek dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian komite sekolah, dan di bawahnya wali kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan guru dari masing-masing mata pelajaran. Tugas pokok P3K di satuan kerja. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK sesuai perundang-undangan. PPK sendiri adalah pejabat pembina kepegawaian. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Rencana dan hasil kerja P3K. Isu yang saya angkat di sini, lemahnya kemampuan literasi pada peserta didik di SD Negeri Cengklek Surakarta. Kemudian gagasan yang saya angkat, upaya meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik melalui pemanfaatan pojok kelas sebagai sudut baca di SD Negeri Cengklek Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Kegiatan yang dilakukan yang pertama, mencari tahu isu atau permasalahan yang terjadi di lingkungan di sekolah kita. Yang kedua, mencari tahu penyebab munculnya permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mencari solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang keempat, mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan guru lain terkait dengan solusi atau penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang kelima, melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan literasi peserta didik dengan memanfaatkan pojok kelas sebagai sudut baca. Yang keenam, melakukan analisis evaluasi terhadap pemanfaatan pojok kelas sebagai sudut baca untuk mengetahui
peningkatan kemampuan literasi pada peserta didik. Yang ketujuh, mendorong dan mengajak guru lain untuk memotivasi dan membangkitkan literasi peserta didik. Di sini sebelumnya saya akan menerangkan dulu literasi. Literasi berarti kan budaya membaca dan menulis. Saat ini kita temukan ketika di kelas masih banyak ditemukan anak-anak yang kurang lancar membacanya, bahkan belum bisa, padahal anak tersebut tingkatannya sudah berada di tingkat kelas atas. Sesuai yang kita angkat di isu ini, kita menjadikan pojok kelas sebagai sudut baca untuk meningkatkan literasi atau gemar membaca pada peserta didik kita supaya bisa mengikuti apa yang menjadi tujuan kita pada pembelajaran tersebut. Tidak memungkiri Bapak Ibu, sekarang anak-anak lebih banyak membuka HP-nya atau lebih suka memainkan HP-nya dibanding dengan membuka buku atau membaca buku. Padahal dengan membaca buku, anak-anak bisa menambah ilmu atau menambah referensi suku kata atau bacaan yang bisa dia jadikan sebagai bahan tambahan pada pelajaran. Di sini saya merencanakan jangka menengah untuk 5 tahun yang akan datang. Pada tahun 2023 mulai menanamkan pemahaman akan pentingnya kemampuan literasi dalam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Jadi anak-anak dipahamkan, ayo kita semua harus gemar membaca. Kenapa? Dengan membaca itu berarti kamu sudah membuka jendela dunia, bahwa di luar sana banyak sekali ilmu atau pengetahuan yang akan kamu dapatkan. Yang kedua, pendidik pada tahun 2024, pendidik memberikan waktu khusus kepada peserta didik untuk melaksanakan kegiatan literasi. Waktu khusus di sini dalam artian seperti program sekolah kita, Nasi Ragi Senin Nasional, Selasa literasi, Rabu numerasi, Kamis religi, dan Jumat olahraga. Nah, kita memberikan waktu khusus kepada peserta didik kita kurang lebih selama 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ayo kita galakkan untuk anak-anak gemar membaca. Kemudian selain itu mendatangkan setiap sebulan sekali dari Perpusda untuk menambah motivasi anak supaya membaca itu sangat menarik, menyenangkan, tidak membosankan. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu tahun 2025 pendidik secara bertahap mulai memanfaatkan pojok kelas sebagai sudut baca pada kegiatan belajar mengajar. Pojok kelas sebagai sudut baca akan dijadikan sebagai tempat pengembangan membaca dan menulis, sehingga penerapan sudut baca tidak hanya meningkatkan keterampilan membaca, tetapi juga mendukung suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Di sini yang tahun ketiga, Bu guru atau Bapak guru bisa sebagai tempat pengembangan. Misalnya, kita saat ini melakukan proyek P5. Saya kasih contoh di sini untuk kelas 4 sendiri, mengambil kearifan lokal yaitu tentang anyaman. Bisa itu di pojok baca, di sudut baca, kita kasih referensi buku-buku tentang
proyek P5 yang kita gagas dan kita angkat. Jadi anak-anak tidak usah bingung atau tidak usah cari-cari buku, sehingga pendidik atau guru menyiapkan buku untuk program P5 yang dilaksanakan. Kemudian tahun keempat, pendidik mulai melakukan penataan pojok kelas menjadi sudut baca yang nyaman dan menarik serta menyenangkan bagi peserta didik yang membaca. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa menghias sudut bacanya menggunakan kursi kecil atau memasang rak buku di mana siswa tidak kesulitan dalam mengambil dan mengembalikan buku. Kemudian boleh diberi parfum biar anak tambah nyaman ketika membaca, atau diberi karpet seperti itu. Dan untuk yang terakhir, yang tahun 2027, guru dan seluruh peserta didik sudah mampu dan paham dalam memanfaatkan pojok kelas sebagai sudut baca, sebagai salah satu sarana pendukung dalam pembelajaran. Nah, di sini nanti tahun 2027, guru dan siswa yang ada di kelas bisa memanfaatkan sudut kelas sebagai tempat mencari ilmu atau tempat referensi untuk pendukung dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya membawa buku atau mengambil buku modul dari yang mereka bawa atau yang disediakan dari sekolah, tetapi dari pojok baca tersebut yang sudah disiapkan Bapak Ibu guru, mereka lebih tertarik lagi untuk membaca. Demikian Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan pada orientasi seminar hasil laporan pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Sylvia Estri Murwanti SPD yang telah menyampaikan inti materi seminar pada siang hari ini. Selanjutnya, acara tanggapan dari Kepala Sekolah Bapak Trihananto Budi Santoso SPD MPD selaku mentor. Kepada Bapak Trihananto Budi Santoso SPD MPD kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dini yang telah memberikan waktu. Sebelumnya mari kita beri aplaus tepuk tangan pamparannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemarin sudah rasa-rasan isu yang akan diangkat itu pasti punya latar belakang. Kenapa mengambil isu adanya isu ini, kemudian ada rencana aksi yang bisa dilakukan untuk memberikan penyelesaian aksi atau penyelesaian kekurangan atau kelemahan yang ada di satu lembaga pendidikan. Khususnya ini menyangkut di kelasnya masing-masing. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari paparan awal sampai akhir ini sudah bisa terlihat dan bisa kita membaca secara sepintas arah paparan ini kemana. Yang pertama, adanya isu kurangnya minat atau lemahnya pemahaman atau kemampuan keinginan anak untuk memahami atau berlatih atau membaca buku, sehingga muncul ide, muncul rencana, muncul gerakan aksi yang akan dilakukan dengan memberikan program kegiatan yang namanya apa? Sudut baca atau di pojok kelas dimanfaatkan untuk
sudut baca. Ini sangat menarik. Kemudian dari apa yang disampaikan paparannya, ini ada gambaran dari isu yang diangkat dengan adanya sudut baca atau pojok kelas dimanfaatkan untuk pojok baca. Ini harapannya dengan adanya sarpras itu bisa meningkatkan literasi khususnya kepada anak-anak. Namun demikian yang perlu untuk dikawal ini tidak semudah kita menyampaikan. Ini merupakan satu ide yang bisa kita lakukan dan kita terapkan tidak hanya di Bu Silvi selaku yang memiliki agenda ini. Ini bisa diterapkan oleh semua kelas. Tetapi dengan kita membuat perpustakaan di kelas dengan nama sudut baca atau di pojok kelas, itu sangat-sangat membantu dan juga sangat-sangat memberikan antisipasi untuk terbuangnya waktu. Satu contoh, dalam satu sekolah ini kita hanya memiliki satu perpus, sedangkan kelasnya itu ada di lantai 2, lantai 1, lantai 3. Perjalanannya sudah berapa menit? Belum itu nanti yang namanya anak pasti, cara menerapkan juga banyak macam. Maka salah satu solusinya bisa untuk menyusun sudut baca. Kemudian buku-buku yang diperlukan pun boleh atau bisa mengambil buku yang ada di perpus yang sesuai dengan karakter dan umur siswa, kemudian dikumpulkan di salah satu kelas itu sendiri. Secara umum penjelasannya ini sangat menarik dan runtut dari awal munculnya isu, kemudian gerakan untuk menangkis atau membuat program untuk mengatasinya, kemudian harapan yang terakhir diwujudkan dengan yang tadi terakhir dengan program jangka menengah. Ini sangat bagus, namun yang perlu nanti dikawal dan perlu actionnya setelah kegiatan ini nanti selesai, khususnya untuk Bu Silvi harus menjadi motor penggeraknya. Jadi sebelum itu kelas-kelas yang lain muncul terlebih dahulu, kelasnya Bu Silvi harus sudah disusun dengan keadaan yang sekarang atau keadaan yang kemarin sudah dimulai. Kemudian harapannya agar ini nanti juga kelihatan perkembangannya yang awalnya adanya isu ada anak yang belum atau tidak lancar membaca, ini nanti di periodisasi berikutnya ini harus ditindaklanjuti. Kalau kita ingin tampil dan juga keberhasilan ini nanti terlihat nyata. Tetapi kalau itu nanti program yang jangka menengah dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu nanti tidak saling dikawal dan tidak dilaksanakan, yaitu itu nanti tidak akan terwujud. Dan munculnya untuk teman-teman yang P3K itu diberi tugas untuk kegiatan ini, salah satunya memiliki ide yang brilian untuk membuat salah satu kegiatan di sekolah itu ada perubahan, adanya peningkatan. Termasuk mungkin nanti teman-teman yang saat ini belum, harapannya seperti itu. Kemudian menyinggung kalau yang dari apa yang dipaparkan ini sangat sesuai antara judul, kemudian isu yang diangkat, penyelesaiannya, sampai pada tindak lanjut nantinya ada program yang 4 tahun atau jangka menengah. Saran saya agar itu nanti tetap eksis dan hasilnya juga nampak, tolong Bu Silvi dikawal dari program tahun yang pertama ini, yang kedua ini, tahun ketiga ini, dan seterusnya. Nanti para teman-teman yang sudah senior pasti ini sudah harus meninggalkan, dan nanti yang mengawal dari teman-teman yang lain harus kolaborasi dan saling untuk bisa mengisi, saling bisa untuk memberikan, saling bisa untuk ngamsu kawruh sehingga pengetahuan itu akan selalu berkembang. Yang terakhir sebelum nanti saya tutup,
secara umum antara isu yang diangkat, penyelesaian sampai tindak lanjutnya berjalan sesuai dengan rencana kerjanya dari awal, terus bisa berjalan. Nah, nanti tolong dikawal di akhir kegiatan itu. Kemudian nanti kalau hal-hal yang sifatnya teknis penulisan dan juga data yang ada di sini, nanti kami sampaikan setelah saya bisa membaca secara keseluruhan, karena waktunya kan sudah tidak begitu banyak. Jangka waktu berapa hari itu Siti? 10 hari. 10 hari ini ada bonusnya. Mestinya hari Jumat kemarin, hari Jumatnya itu diundur, ya alhamdulillah. Hari Sabtu libur, Minggu libur, bisa untuk menyusun lebih. Nanti yang masih deg-deg seperti jujur Rohan, tapi jangan khawatir, sudah dimulai teman yang dua-duanya ini bisa bisa memberikan yang terbaik. Mestinya di yang ketiga dan keempat nanti akan lebih, karena pengalaman teman-teman ini sudah. Jangan khawatir Bu, tetap teman-teman akan memberikan dukungan dan motivasi yang bagus. Kenyataannya yang kemarin kegiatan yang dilakukan intinya tidak sendiri, ada teman kanan kiri yang membantu, walaupun teman kita itu saat ini tidak masuk dalam programnya P3, tapi itu luar biasa. Di negeri Cengklik memang bagus, saling mendukung, saling membantu. Nah, tolong, dengan adanya membantu, kita tidak tahu awalnya, akhirnya kan jadi tahu programnya seperti itu. Seperti saya sendiri juga awalnya itu ya mau diangkat ternyata isu-isu yang terjadi di kelas. Jadi ini seperti kegiatan kalau yang dulu di PTK, ya, penelitian kelas, tindakan kelas. Jadi kendala yang ada di kelas dan juga kekurangan di kelas itu diangkat dalam sebuah tulisan, kemudian diseminarkan, ada solusi. Harapannya yang dulunya belum ada jadi ada, yang dulunya baru muncul yang akhirnya akan menjadi juara. Itu saja Bu Siti dan Bapak dan Ibu. Monggo nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan dukungan dan juga mungkin masukan demi program ini nanti bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan selamat, sukses untuk semuanya, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Minton. Alhamdulillah, acara demi acara telah terlampaui dengan baik. Selanjutnya, acara pada siang hari ini kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.